5 hal yang selama ini menjadi penyakit di bulan Ramadan. Di samping kegairahan kita melakukan amaliyah ibadah di bulan Ramadan. Dengan tarwihnya, dengan membaca Qur'annya, dengan banyak sedekah, banyak memuja-muji Allah, dengan banyak membaca Qur'an. Itu semua bagus dan itu semua hendaknya kita tingkatkan, kita lipat gandakan. Tetapi jangan lupa ada ekses-ekses yang kita tidak ingini. 5 perkara yang pertama ialah tengah malam terus-menerus suara beduk pengeras suara. Orang besok pagi mau bekerja, waktunya dia tidur beristirahat. Kalau terlambat masuk kantor, masuk pabrik, bisa dipotong gajinya. Semalam suntuk terganggu dengan suara beduk, suara pengeras suara. Tentu saja menjengkelkan suara itu. Orang-orang yang beragama Islam sendiri pun merasa jengkel, terganggu tidurnya waktu istirahat itu. Apalagi orang yang beragama lain. Bahkan akibatnya penggunaan beduk dan pengeras suara yang berlebihan itu menimbulkan citra yang jelek bagi agama Islam. Orang lain mengatakan kalau begitu Islam itu kampungan. Masya Allah, na'udzubillah. Saya terpaksa mengucapkan ini demi kita mengoreksi kita ke dalam. Agar supaya beduk dan pengeras suara itu digunakan sebagaimana layaknya. Sebagaimana semestinya. Walaupun memang di bulan Ramadan lebih banyak digunakan beduk dan pengeras suara. Betapapun begitu harus pakai aturan-aturan yang sebaik-baiknya. Karena Departemen Agama pun sudah mengeluarkan aturan-aturan itu. Bimbingan tentang penggunaan pengeras suara. Sebelum subuh, di hari-hari biasa, 1/4 jam sebelum subuh. Untuk membaca Al-Quran, untuk membaca tarhim, sebelum azan. Tetapi di bulan Ramadan 1/2 jam sebelum subuh itu membaca wirid, membaca Al-Quran dan lain-lain. Jadi bukannya semalam suntuk seperti selama ini. Memang untuk desa-desa yang terpencil, tempat-tempat yang sepi, suara beduk yang terus-menerus itu justru menjadi hiburan supaya kampung itu terasa regeng, kata kami orang Jawa. Terasa rame, terasa hangat, tidak terlalu sepi. Kehadiran suara beduk, pengeras suara, disambut dengan gembira karena menjadi alat untuk menggairahkan dan meramaikan kesunyian, memecahkan kesunyian yang dialami oleh desa-desa terpencil itu. Tetapi di kampung-kampung yang padat, di kota-kota di mana orang memerlukan istirahat cukup setelah lewat jam 11 malam, jam 12 malam, tentu saja kita harus dapat mengatur penggunaan beduk dan pengeras suara itu. Saudara pemirsa, penyakit yang lain yang selama ini kita alami ialah berlebaran secara keliru. Saudara-saudara, kalau lebaran sudah menjelang tiba atau bulan Ramadan sudah makin tanggal tua, ternyata macam-macam kejadian yang kita tidak ingini, aneh-aneh. Banyak anak-anak yang mogok karena permintaan orang tuanya kepada orang tuanya belum dipenuhi. Banyak ibu-ibu yang merengut, marah kepada sang suami karena kebutuhan baju baru belum dibelikan. Bukan hanya itu, tetapi ternyata statistik kriminalitas meningkat. Maling-maling tambah banyak, rampok-rampok tambah nekat. Orang-orang yang jambret tambah jadi. Kalau lebaran sudah dekat. Mengapa ini terjadi? Apakah Allah menciptakan adanya lebaran agar supaya maling-maling tambah nekat? Kriminalitas meningkat? Tentu saja tidak. Tetapi mengapa ini terjadi? Yang keladinya ialah karena kita keliru mengartikan lebaran itu.
Lebaran diartikan ketupat gede. Lebaran diartikan baju mesti baru. Lebaran diartikan mesti pesta, mesti plesir-plesir. Memang bahwa lebaran baju baru dianjurkan, tetapi tidak boleh bersifat pemborosan. Memang makanan hendaknya lebih enak dari biasanya untuk menciptakan suasana syukur, suasana gembira di hari lebaran itu memang iya. Tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Karena lebaran diartikan mestilah pasang petasan. Lebaran diartikan baju mesti baru, mesti plesir dan lain-lain. Maka itulah akibatnya orang yang tidak mempunyai atau demi memenuhi keinginan-keinginan yang berlebihan itu, apapun dia lakukan. Kalau perlu mencuri, maaf-maaf, kalau perlu ngerampok dan lain-lain. Demi bisa pasang petasan, bisa buat ketupat yang besar. Saudara-saudara, oleh karena itu berlebaran yang benar yang bagaimana? 4 perkara. 1, membayar fitrah. Saya ulangi, membayar fitrah. Membagi beras bagi fakir miskin. Setiap jiwa, berapa saudara pemirsa? 2,5 kilogram beras setiap jiwa di rumah kita. Bagi kepada fakir miskin. 5 orang kali 5. Tetapi jangan pas. Pemirsa membayar fitrah 2,5 kilogram pas, pantas rezekinya selama ini dipas oleh Allah. Seorang membayar fitrah 10 kilogram lebih bagus. 1 jiwa 1 karung itulah yang afdal. Yang kedua, membaca takbir, memuja-muji kebesaran Allah di malam lebaran. Baca takbir, tahmid, tasbih. Bukan hura-hura. Malam lebaran sungguh beda dengan malam 1 Januari, malam tahun baru. Malam lebaran bukan untuk hura-hura, tapi malam lebaran untuk memuja-muji kebesaran Allah. Menolong fakir miskin. Dan yang ketiga, sholat Idul Fitri. Besok pagi-pagi meletakkan rekening yang hari-hari kita tegakkan. Kita letakkan di atas tanah rata-rata dengan kaki. Untuk mengakui kebesaran Allah. Mengakui betapa kekecilan manusia di hadapan zat yang maha besar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang keempat ialah silaturahmi, saling jabat tangan, saling kunjung mengunjung. Saling berkunjung, saling meminta maaf, saling memberikan maaf, saling senyum, saling jabat tangan, saling bergembira, berhalal bihalal, mensyukuri nikmat karunia Allah. Oleh karena sudah diluluskan oleh Allah, melakukan lulus ujian, melakukan ibadah puasa sebulan penuh. Saudara pemirsa, inilah 5 hal yang selama ini menjadi penyakit di bulan Ramadan. Di samping kegairahan, kita melakukan amaliyah ibadah di bulan Ramadan. Dengan tarwihnya, dengan membaca Qur'annya, dengan banyak sedekah, banyak memuja-muji Allah, dengan banyak membaca Qur'an. Itu semua bagus dan itu semua hendaknya kita tingkatkan, kita lipat gandakan. Tetapi jangan lupa ada ekses-ekses yang kita tidak ingini. 5 perkara yang pertama ialah tidak tertibnya anak-anak ketika tarawih itu hendaknya kita dapat atasi. Yang kedua, susutnya jumlah pengunjung tarawih itu kita hendaknya dapat mengantisipasi. Yang ketiga, tumpah tindihnya tema-tema sejak awal sampai akhir kutiba alaikumusiyam terus-menerus hendaknya kita atur. Yang keempat ialah di mana berlebihannya penggunaan bedung dan pengeras suara hendaknya kita atur sebaik-baiknya. Dan yang kelima yaitu mengartikan lebaran secara keliru, ini pun hendaknya kita luruskan. Mudah-mudahan. Mari mulai saat ini kita bertekad. Ya pengurus masjid, ya panitia penyelenggara, ya masyarakat, anggota masyarakat, ya para mubalek, ya perorangan. Mari kita hilangkan segala ekses-ekses yang justru menyebabkan kerugian-kerugian di dalam kita melaksanakan puasa dengan segala ibadat lainnya ini, agar supaya kita dapat menggunakan momentum bulan Ramadan yang mulia itu dengan seefektif mungkin berhasil guna
berdaya guna semaksimal mungkin sesuai kehendak Allah dan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.